Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran informasi terbaru dunia sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, laga daripada grup D sudah berlangsung ya di Piala Asia Qatar ini, dimana Jepang berhasil menaklukkan Vietnam 4-2, dan itu sangat mengagetkan ya, karena di sini Vietnam yang memang dipandang sebelah mata sebagai tim dari Asia Tenggara berhasil melesakkan 2 gol. Kalaupun kalah mereka 4-2, tapi ini 2 gol ini memberikan sinyal kepada timnas sepak bola Indonesia agar berhati-hati nih lawan Vietnam. Dan kita juga semalam bersama-sama sudah menonton dengan tegang, di mana timnas merah putih, timnas Garuda berhadapan dengan timnas Irak, yang mana memang sepertinya malah cuman deg-degan, tegang saya nontonnya. Tegang karena memang dikepung ya, dan penguasaan bola memang hampir 70% itu ball possessionnya timnas Irak. Ini gambarkan bahwasannya kita harus akui bahwasannya memang jurang pemisahnya kemampuan antara timnas Irak dan timnas sepak bola Indonesia sepertinya seperti langit dan bumi, jauh ya. Fair, kita harus ngakui bahwasannya memang saat ini kemampuannya sama timnas Irak masih jauh ya. Dan ini menjadi bekal nanti ya teman-teman untuk menjadi lebih baik, karena kan di kualifikasi Piala Dunia nanti juga kita akan menjadi tuan rumah ya, ketika home ya. Kemarin kan udah away di Baghdad dan kita kalah 5-1, 4-1 atau 5-1 kemarin. 5-1. Nanti kita akan menjadi tuan rumah ya. Home ketemu lagi dengan Irak. Ini repot ya, memang kayaknya susah obatnya. Kemarin kalah 5-1, ini dipukul 3-1 gitu kan. Nah, ini memang jadi PR, tapi ini gambaran bahwasannya memang kemampuan timnas kita memang masih jauh dari harapan. Walaupun kita juga nggak lupa mengapresiasi daripada taktik strategi daripada Coach Sintayong, yang memang sudah berusaha sekuat tenaga ya sepertinya. Tapi memang kalau kita lihat memang kemampuannya kan ini jauh ya, karena memang timnas kita ini kan masih kebanyakan pemain muda gitu kan, dan pemain muda, sedangkan kalau timnas Irak ini sebagian besar pemainnya udah matang ya, pemain yang usianya di atas 24 tahun tuh mix di situ ya. Nah, ini memang, dan mereka nggak sembarangan ya timnas Irak ini, walaupun negaranya juga bukan negara yang maju, negaranya juga pasca konflik ya, masih banyak konflik di negaranya, tapi pemain-pemain timnas mereka ini mainnya juga nggak sembarangan, main-main di klub-klub di liga-liga yang ada di Eropa. Hampir 11 pemain ya yang main di diaspora, ditambah lagi 3 naturalisasi yang juga tadi malam main. Salah satunya adalah Zidane Amar Iqbal, jebolan akademi sepak bola Manchester United, yang sekarang bermain di klub Eredivisie yaitu Utrecht ya. Nah, ini memang kalau kita lihat memang mumpuni betul. Kalau kita lihat memang kemampuan fisik, baik speed and endurance sama powernya Irak ini bagus banget, plus ditambah juga kemampuan kontrol bola, dribble bola yang memang di atas rata-rata pemain Indonesia. Alhasil memang kalau kita lihat tadi malam, saya sebagai supporter fanatik timnas merah putih, apapun yang terjadi cuman isinya deg-degan gitu kan, karena memang sekali blunder itu bisa berakibat fatal. Dan ini memang juga kita lihat untuk timnas kita masih banyak celahnya. Salah satunya adalah salah satu back yang memang patut dievaluasi saat ini adalah Jordi Amat ya. Jordi Amat ini berapa kali dari kualifikasi Piala Dunia itu sampai tadi malam tuh juga banyak membuat blunder ya. Blundernya itu nyaris fatal ya, kehilangan bola gitu kan. Dia pemain belakang tapi sering kehilangan bola dan blunder, dan ini membahayakan kondisi tim ya kalau seperti ini, yang mana yang lain sudah berjuang habis-habisan, kemudian karena salah satu anggotanya blunder bisa menyebabkan kebobolan gol.
karena kebobolan gol seperti itu bisa menurunkan mental ketika memang pertarungannya memang sengit seperti itu kan gitu kan. Yang jelas kalau kita lihat memang saya juga udah memprediksi ya, kemungkinan besar kalah, karena memang kalau psikologinya suatu permainan ketika ada salah satu pihak, salah satu front yang kemudian mendapatkan pressure atau tekanan terus menerus, ya pastinya lama kelamaan membuat blunder. Dan itu yang terjadi di timnas sepak bola Indonesia semalam, karena memang kalau kita lihat penguasaan bola ataupun ball possessionnya itu mutlak hampir 70% itu adalah dikuasai Irak. Kemudian timnas Indonesia sekedar melakukan counter attack. Ini menunjukkan memang masih banyak PR yang harus dilakukan Coach Sintayong kalau nanti juga kontraknya masih dilanjutkan oleh PSSI. Tapi ya kita lihat nanti ya ke depannya, karena masih ada beberapa pertandingan lagi. Yang jelas semalaman baru 17 menit ya, sekitar 17 menit kita juga udah dibombardir, dikepung oleh para pemain timnas Irak. Akhirnya di menit 17 Mohamed Ali juga udah langsung menyeploskan gol. Walaupun kemudian ketika Irak asik mengurung Indonesia, menyerang Indonesia terus, ada counter attack dimulai daripada umpan daripada Ivar Jenner pada Yakob Sayuri di sayap kanan. Kemudian Yakob Sayuri melewati dua atau pemain Irak, kemudian melontarkan crossing ya, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Nah, ini kemudian menimbulkan semangat yang berlebihan yang luar biasa, dan saya pun juga sampai juga semangat banget nonton lagi. Tapi memang kemudian timnas Irak menunjukkan kelas ya, nggak ngasih angin ya. Alhasil Osama Rashid kemudian nggak lama juga membalas ya, sehingga skor 2-1. Sampai babak kedua juga tekanan dari Irak nggak ada berhentinya, dan mereka memang betul-betul terengginas tuh, memang menguasai bola dengan mudah banget ya kayaknya. Kemudian kalau bola lepas dari timnas Irak tuh kan, langsung mereka kayaknya nggak ngasih kesempatan, langsung di high pressure ya. Nggak boleh lama-lama pemain dari timnas Indonesia itu menguasai bola, pastinya direbut. Dan kita lihat memang passing daripada pemain kita juga masih buruk ya. Kalau kita lihat untuk kelas Asia memang masih di bawah rata-rata. Alhasil karena memang kemudian ditekan terus oleh timnas Irak, juga akhirnya di babak kedua Aiman Hussein kemudian ya memasukkan gol lagi gitu kan. Akhirnya skor 3-1 ya teman-teman. Alhasil di sini timnas kita menghuni dasar grup D ya, karena kemarin Vietnam tuh selesai golnya dia berhasil menggolkan 2 gol melawan timnas Jepang. Yang mana kalau kita lihat ke depannya, nanti ketemu Vietnam di hari Jumat dan selanjutnya ketemu timnas Jepang tuh sama pahitnya teman-teman. Jujur sama pahitnya gitu kan, karena kalau saya lihat memang kemampuan timnas Vietnam tuh masih di atas Indonesia sepertinya. Kalau kita lihat berkaca ketika timnas Vietnam di Hanoi bertemu dengan timnas Irak itu sengit ya, saling serang gitu kan. Kalau Indonesia kan melawan Irak cuman kena kurung terus ya, semua hampir 70% penguasaan bola timnas Irak. Ketika kemarin di Hanoi Vietnam lawan Irak itu saling serang dan nyaris draw ya, 2-2, tapi kemudian memang di menit-menit akhir kebobolan jadi 3-2. Terus kemarin ketemu Jepang juga luar biasa gitu kan, selain rapi pertahanannya juga counter attack-nya bagus banget. Yang jelas untuk melawan tim sekelas Jepang pun yang memang sudah kelas dunia juga mereka berhasil memasukkan 2 gol. Artinya ini memang warning, Indonesia itu memang target 16 besar tuh sepertinya susah ya teman-teman. Artinya mau draw juga melawan Vietnam sepertinya berat. Vietnam kalau saya yakin ini mumpuni. Nah ini sebetulnya PR ya, PR sendiri untuk Coach Sintayong, juga untuk para jajaran elit PSSI, yang mana memang kita memang harus bergerak cepat karena kualifikasi Piala Dunia itu masih punya harapan Indonesia ya, karena memang kalah dari Irak, draw sama Filipina, selanjutnya akan bertemu dengan Vietnam. Nah ini kalau memang timnya masih ini aja, nggak ditambah lagi kekuatannya, karena ini kan memang kurang sekali nih kalau kita lihat dari penguasaan bola. Artinya di lini tengah itu harus punya sekelas yang seperti Gennaro Rino Gattuso lah yang nggak ada capeknya ini kan, yang kemudian merusak pola permainan lawan tuh harus punya.
Dan sebetulnya Justin Hubner juga sudah bagus dipasang sebagai defensive midfielder, tapi memang kan itu posisi baru ya, karena Justin Hubner masih muda, masih pemain cadangan kalau di Wolverhampton Wanderers. Dan juga Justin Hubner nih defensive midfielder nih posisi dia baru, biasanya kan central defender, tapi tampaknya dia juga perannya bagus, tapi dia masih muda belia, masih perlu waktu yang panjang. Saya berharap sebagai seorang supporter, sebagai supporter fanatik daripada Timnas Merah Putih, supporter fanatik daripada Timnas Garuda, saya berharap Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI untuk kemudian bergerak cepat ya. Paling tidak mendatangkan Tom Haye saja sama Ratnar Orakmangun itu kayaknya nggak cukup untuk menghadapi Vietnam nanti di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap memang bergerak cepat ini Ilyas Salahab ya, dan satu striker ya. Sepertinya kalau Rafael Struijk ini masih terlalu muda, masih perlu banyak pengalaman. Jadinya kalau untuk tanding-tanding internasional yang berat gini juga sepertinya juga masih berat ya. Artinya saya berharap juga ada striker dari FC Lausanne yaitu Andi Zakiri yang berdarah Indonesia, ada darah Indonesianya itu, agar bisa kemudian juga dinaturalisasi, harapan saya gitu kan. Ya nggak kalah pentingnya juga pemain tengah yang mumpuni, dan barisan bertahan sudah lah gitu kan. Kita sudah punya banyak barisan bertahan gitu kan. Kalau kemudian ditambah-tambah terus pasuk pemain bertahan, nanti gimana kita mau menang yang jelas gitu kan kalau cuman bertahan terus. Yang jelas saya berharap ini Ratnar Oratmangun dan kemudian Tom Haye, dan juga kalau bisa itu ada salah satu pemain daripada yang saat ini pemain berdarah Suriname yaitu Milian Manhoef dan juga Kasan Wirjo. Itu dribble bolanya luar biasa, mantap kontrol bolanya, fisiknya juga kuat. Kalau itu grade A saya pikir kalau bisa ngambil Milian Manhoef ataupun kemudian Kasan Wirjo ya. Jangan cuma pemain-pemain yang masih muda jadi pemain cadangan di klubnya ya. Ini masih butuh pengalaman yang jalurnya panjang, sedangkan kita juga butuh kemenangan, butuh kegembiraan, butuh euforia gitu kan. Para supporter kayak saya ini gitu kan. Kalau kalah terus kayaknya juga nonton juga males akhirnya gitu kan. Terlepas dari itu, sepak bola merupakan salah satu olahraga favorit untuk negara kita, walaupun timnas kita juga prestasinya nggak begitu membanggakan ya, karena kan di atas 100 ya peringkatnya, tapi kita fanatik, kita senang masih ya. Bayangkan diperkirakan sekitar 75 ataupun 80% warga negara Indonesia yang jumlahnya 270 juta ini, 75% sampai 80% yang warga negara Indonesia pria itu kabarnya berdasarkan statistik itu penghobi sepak bola gitu kan. Oleh karena itu saya betul-betul berharap pada Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI untuk bergerak cepat, karena kita masih punya harapan ya, asa untuk sebagai hiburan lah ya gitu, untuk warga negara untuk kualifikasi Piala Dunia. Artinya kalau skuadnya ini aja kayaknya memang berat ya, tetapi kita masih punya harapan. Saya berharap kalau kemudian pemain-pemain berkelas seperti Milian Manhoef dan Kasan Wirjo itu bisa didatangkan, saya senang sekali gitu kan. Kita pastinya senang banget gitu kan, bukan cuma pemain-pemain yang middle gitu kan, tapi yang jelas Tom Haye sudah mau join, Martin Paes juga mau join, ada Ratnar Orakmangun, dan berharap strikernya satu lagi Bapak Erick gitu kan. Saya berharap itu ada Andi Zakiri ya dari Swiss, itu kalau bisa dinaturalisasi, tambah sepertinya keyakinan saya kita masih bisa punya harapan untuk lolos di babak kualifikasi Piala Dunia ke babak selanjutnya gitu kan. Dan apapun itu teman-teman, kita tetap seperti apa prestasi timnas kita, tetap kita mendukung timnas kita. Kita berharap banyak bahwasanya nanti laga ketemu Vietnam ataupun Jepang itu memberikan hasil positif untuk timnas kita. Apapun yang terjadi, tetap kita akan dukung timnas Merah Putih, dan kita berharap dan kita memberikan dukungan kepada Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI untuk terus nih program naturalisasinya, karena memang satu-satunya jalan ini ya, memang jalur cepat opsinya. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di malam hari ini, semoga menghibur teman-teman di rumah. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.